Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hamidatun Hasanah, NIM 267110064, jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan suatu materi sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzaman. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memulai terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim supaya materi yang saya sampaikan berjalan dengan lancar dan berguna untuk teman-teman sekalian. Materi yang akan saya sampaikan adalah kedudukan UUD 1945 berdasarkan sifatnya sebagai hukum negara. Setiap negara yang ada di dunia pasti memiliki aturan-aturan dasar atau UUD yang ditetapkan untuk kepentingan menjaga hak dan tanggung jawab setiap warga negara dan untuk kepentingan negaranya sebagai landasan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, apa sih yang dimaksud dengan UUD? Menurut Profesor Kusumadi Pujo Surojo, UUD merupakan induk dari segala peraturan perundang-undangan bagi negara yang bersangkutan. UUD merupakan aturan pokok yang menentukan jenis peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya ada, instansi atau lembaga mana yang seharusnya membuat maupun merubahnya, yang merupakan landasan hukum bagi membuat peraturan maupun yang menjalankan peraturan tersebut. Terdapat 3 nilai yang dijelaskan oleh Carl Lowenstein yang berikut: nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Kapan UUD 1945 dibuat dan disahkan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibuat pada tanggal 1 Juni sampai 18 Agustus 1945. Disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen. Periode pertama yaitu berlakunya UUD 1945 dimulai dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Periode kedua yaitu berlakunya Konstitusi RIS 1949. Periode yang ketiga yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang terakhir merupakan periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih tujuan dari amandemen UUD 1945? Tujuannya yaitu menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Lalu, bagaimana kedudukan UUD di Indonesia? Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang ada dan berlaku di Indonesia yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dari ketiga bagian tersebut yang dijadikan sebagai landasan dan sumber hukum yang diterapkan di Indonesia dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. UUD 1945 Negara Republik Indonesia memiliki 4 sifat utama. Yang pertama, tertulis. Yang kedua, singkat dan supel. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Saran dari saya untuk teman-teman sekalian, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengikuti dan mentaati UUD 1945 sebagai landasan hukum yang ada
karena UUD 1945 dibuat untuk menjamin hak-hak setiap warga negara yang ada di Indonesia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.